Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti pengajian rutin kita setiap Ahad pada salat subuh yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Ridwan Ibrahim MPD dengan tema memetik hikmah di balik musibah, tetap istiqomah di jalan Allah. Demikian, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman mahfuzan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Marilah kita terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala tak pernah henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Maka kalau Allah taala tak pernah henti-hentinya mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, maka bagaimana dengan kita yang menerima rahmat dan nikmat Allah itu? Seharusnya tidak henti-hentinya kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita seharusnya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dalam surah At-Takasur Allah juga mengatakan wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat-nikmat yang kami berikan kepadamu, kata Allah, nanti akan kami persoalkan. Selama ini orang berpikir kalau dapat nikmat itu gratis. Napas gratis, mana ada bayar? Rezeki gratis, mana ada bayar?
hidup gratis, mana ada bayar? Lupa dia, walatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan Allah mintakan pertanggungjawabannya. Maka kehidupan kita ini akan kembali kepada Allah, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berpikir dan merenung dari nikmat-nikmat Allah itu, apakah sudah mendekatkan diri kita kepada Allah, atau jangan-jangan nikmat itu melalaikan kita dari Allah. Macam contoh anak-anak. Anak-anak itu minta mainan sama kita. Kalau enggak kita kasih mainan, nangis dia. Maka kita pun karena sayang sama anak kita, kasih mainan. Tapi ada janji, ini mainan ini ayah kasih, tapi kalau ayah panggil, datang, dengar, belajar. Itu jadinya. Baik kata anak kita, oke, beli mainan, yang penting beli mainan. Nanti kalau ayah panggil, dia datang, ayah panggil, dengar. Tapi pak udah kita kasih mainan, ada mainan orang beli, bubu ada beli. Maka tak lagi sibuk sama mainan. Main ini, main ada putar ini, putar sana. Makan, ada makan, makannya. Belajar apalagi. Kayak gitulah kita hidup di dunia. Ini kan mainan semua di dunia ya. Mobil, harta, istri, anak itu mainan semua tadi. Dalam sholat dibacakan tadi, janganlah anak-anak itu melalaikan kamu kepada Allah. Kalau itu kamu lakukan, faulaika humul khasirun, maka orang itu menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau seandainya kita lalai dengan nikmat-nikmat Allah ini, Allah katakan kita menjadi orang-orang yang rugi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Jadi yang memutuskan kita dengan Allah itu adalah ketika kita tidak melakukan perintah Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru kita tidak melakukannya untuk hubungan kita kepada Allah, malah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Maka diulang lagi ayatnya seperti yang Pak Imam bacakan tadi, wa ulaika humul khasirun, maka orang itu termasuk kelompok orang-orang yang Bapak Ibu sekalian dan jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya hidup kita ini yang tidak lama ini rupanya semuanya ini adalah ujian Allah. Semuanya adalah ujian Allah. Kemarin pun Hakim ceramah di Brawit. Semuanya ujian Allah. Yang senang ujian Allah, yang sakit ujian Allah, yang kaya ujian Allah, yang miskin ujian Allah. Tidak punya istri, ujian Allah. Punya istri, Bang. Ujian Allah. Ada orang mak dia itu sakit kepala, dipijit-pijit sama istrinya. Alhamdulillah. Pijit-pijit alhamdulillah. Abang ini semenjak kapan sakit kepala? Nah, semenjak saya menikah sama kamu. Dulu waktu sebelum menikah ada sakit kepala. Rupanya udah menikah sakit kepala. Ujian. Jadi rupanya menikah ujian. Gak ada istri ujian. Nengok orang punya anak, nengok orang punya istri, sedih hati kita. Punya istri ujian. Gak ada duit ujian. Banyak duit ujian juga. Banyak yang luar, susah luar. Nah, kaya ujian, miskin ujian. Cuma Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rupanya ujian Allah ini gak sama dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah, kalau kita gak lulus, tidak naik kelas. Kalau gak lulus SD, gak bisa masuk SMP. Kalau gak lulus SMP, gak bisa
Kalau kita ujian sekolah nggak lulus, nggak ada dipukul kita. Tapi kalau ujian Allah Taala nggak lulus, maka dia masuk neraka, nggak ada masuk surga, nggak lulus. Maka untuk masuk surga itu ujiannya di dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati tadi jangan salah jawab ujian Allah Taala. Salah kita menjawab ujian Allah Taala ini, maka kita akan masuk neraka Allah. Ini satu contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Infakkan apa-apa yang Allah berikan kepadamu itu di jalan fisabilillah. Infakkan apa saja yang Allah berikan kepadamu di jalan agama Allah. Apapun yang Allah berikan harus kita gunakan untuk di jalan Allah. Maka kalau pun ada ayat kayak ini bukan mau minum Pak. Ini contohnya. Misalnya ada ayat macam ini. Kita ampiku fi sabilillah, maka ayat ini pun harus kita gunakan. Payah pula bukanya. Harus kita gunakan untuk kita gunakan untuk fi sabilillah. Pada sederhana ayat ini, tapi walaupun ayat ini sederhana, kita gunakan untuk fi sabilillah. Untuk apa? Untuk di jalan agama Allah. Misalnya lagi ceramah haus, maka kita pakai ayat ini. Tapi yang lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Ustaz haus sekali rumah. Digunakan fisabilillah. Ada harta di jalan fisabilillah. Ada kepandaian fisabilillah. Ada kedudukan fisabilillah. Ada punya anak fisabilillah. Punya istri fisabilillah. Punya badan sehat fisabilillah. Wa anfiqu fisabilillah. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan fisabilillah. Ini saya mengingatkan kita semua, pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengingatkan. Ini sebentar lagi mau masuk tahun baru Masehi. Hari Selasa malam Rabu. Jadi saya juga menyampaikan juga keluhan dari orang-orang beragama Kristen. Rupanya wak Kristennya menyambut tahun baru hanya tebi-tebi tidak keluar ya, enggak jalan-jalan mana Kristen. Rupanya orang Kristen kalau tahun baru dia di rumah ibadahnya. Jadi dia sangat terganggu sama orang kita. Ibu gak kalau Pak Ridwan bilang sama orang bapak, apa rupanya? Jangan keluar libur-libur. Kami mau ibadah, orang kalian libur-libur. Tahun-tahun baru kami. Apa pula libur-libur kalian? Kamu yang pendeta yang gitu. Jadi nggak usah keluar Pak ya, baru ini duduk aja. Bakar ikan, kadang-kadang itulah. Bakar ikan itu udah jadi tradisi tahun baru. Takut saya nanti jadi tradisi. Jadi mungkin nanti anak kita tanya, ayah, malam ini ada bakar ikan. Hah? Kamu bakar korban? Tahun baru. Jadi kalau tahun baru, bakar ikan tahun baru. Kalau tahun baru bakar ikan, ya tergantung ekonomi. Kalau besar, bagus ekonomi, ikan labu, ikan karang. Kalau kurang-kurang sedikit, kok sore, kok apa tu jerbok. Kurang-kurang sedikit kadang, kurang-kurang sedikit pilih boleh bukan? Pokoknya makan. Gak ada apapun makan sebelah makan. Pokoknya makan. Malam tahun baru makan. Dan ini udah jadi tradisi, udah menjadi kebiasaan. Saya punya harata bumi, harata buah-buah, nyandak dan betul. Saya nggak tahu di Bogor di Bapak lagi itu saya tahu. Jadi kami pun Pemko jaga. Pemko sudah keluarkan larangan. Larangan tidak boleh merayakan tahun baru. Kenapa? Ini masalah akidah. Bukan masalah sepele, masalah akidah.
nanti puncaknya tanggal 1, kemudian lahirnya Dewa Jatuh pas poh 12.00 ya. Makanya aku menunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tunggu banget. Kenapa jam? Nunggu depan 00 tunggu. Itu Dewa Jatuh itu lahir di jam 00. Dewa Jatuh itu adalah dewa yang bermuka dua. Satu ke muka, satu ke belakang. Ada orang bermuka dua. Paling jelek orang muka dua itu. Di depan kita lain bilang, belakang kita lain bilang. Mukanya dua, ke depan ke belakang. All and new. Tua muda. Artinya ini yang lalu, ini sekarang ke depan. Makanya tidak usah buat nama anak Januar. Ini kan namanya Dewa, Febri. Walaupun ada anak kita itu, ada Febri, ada Agustina. Ya namanya dewa benar. Yang paling malu namanya kalau di bulan Oktober lahir nama anaknya dibuat namanya Okto, panggilnya Jiko. Anak itu kayak gue, Ho Jiko. Itu nama dewa. Nah kembali anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Maka infakkan hartamu untuk di jalan agama Allah, jangan kamu campakkan ke lembah kehancuran. Pak menggunakan harta nanti malam tahun baru untuk merayakan tahun itu ila tahlukat, menyampaikan diri kita ke dalam kehancuran. Akidah kita hancur, pribadi kita juga hancur sebagai orang Islam karena kita punya tahun baru sendiri, 1 Muharram. Cuman apa bedanya Pak kalau tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi? Tahun baru Islam hampir tidak ada umat Islam yang merayakannya, bukan ada. Kalau tahun baru Islam hampir tidak ada umat Islam yang merayakannya. Tahun baru Masehi hampir tidak ada umat Islam yang tidak merayakannya. Ya beda ini. Saya beberapa tahun lalu ceramah 1 Muharram di pemerintah daerah Tamiang, kampung saya, Pak Bupati undang. Jadi di mobil itu anak-anak kan naik sepeda hias, ibu-ibu merepet-repet sampai, hai anak-anak, ada apa di situ ibu kali naik sepeda? Biar masjid aja. Dijawab sama anak ini, anak-anak naik sepeda, saya dengar di mobil. Bu, ini tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Kalaulah nggak ada anak-anak naik sepeda, Pak. Nggak tahu ibu itu kalau hari ini tahun baru Islam, nggak tahu ya. Tapi tahun baru Masehi, ini ada berbeda. Semua orang tahu, semua keluar. Saya kan jaga Pak di Ulilin. Ada ibu naik becak sama suaminya, memang luar biasa keluarga bahagia. Mungkin suaminya waktu itu dia duduk di becak, tak pakai ini becak barang tu. Anaknya ada 2 orang, 1 bayi. Hujan, rintik-rintik katanya, hai mohon ya. Kata ibu, tahun baru, masa baru pun ada pahala ya, tahun sebagai ini ada pahala. Hana Pak, tapi Pak kau dia, Pak tahun baru Pak, kau tanya kita jawab, rupanya Pak nggak ada alasan, pokoknya tahun baru ya, keluar ya, tengok nanti masjid, makanya Pemko menjaga. Nanti di titik-titik di mana tempat kerumunan massa kita bubarkan. Pokoknya tidak ada perayaan di Banda Aceh. Tidak ada lagu-lagu, tidak ada disko-disko, tidak ada musik-musik, tidak ada mercon-mercon. Itulah keluar seruan bersama Forkopimda melarang masyarakat Kota Banda Aceh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat di malam pergantian tahun baru. Nah, jika jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai harta kita ini kita gunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ujian-ujian yang Allah berikan ini harus kita jawab dengan benar. Kalau kita jawab dengan benar, bahaya resikonya adalah masuk neraka. Bu,
Ustaz, kalau kayak gitu macam mana cara menjawab ujian Allah? Rupanya cara menjawab ujian Allah itu yang pertama sekali adalah istiqomah iman. Atau sebelumnya rumusan besarnya dulu. Supaya kita bisa menjawab ujian Allah, kalau kita kaya kita bisa jawab ujian Allah, kalau kita miskin kita bisa jawab ujian Allah, kalau kita sakit kita bisa jawab ujian Allah, kalau kita sehat kita bisa jawab ujian Allah, kalau kita punya kedudukan kita bisa jawab ujian Allah, kalau kita tidak punya kedudukan apa-apa kita bisa jawab ujian Allah, kalau kita bodoh kita bisa jawab ujian Allah. Ada kan orang pak udah bodoh jelek hidup lagi, kan? Tapi itu pun harus dijawab juga ujian Allah. Ada orang udah ganteng, kaya, pinter, keturunannya bagus, rumahnya bagus, semuanya bagus, mobilnya besar, rumahnya besar, istrinya pun besar. Ini orang yang beruntung. Tapi itu benar dijawab juga ujian Allah ini. Nah, bagaimana cara menjawab ujian Allah? Kata Syekh Hujairah almarhum, ustaz yang paling ikhlas, dia mengatakan cara menjawab ujian Allah itu secara benar dan baik dan pasti benar. Kalau pakai ini pasti benar, yaitu dengan berbuat taat kepada Allah. Itu aja Pak, sederhana aja jawabannya. Jadi kalau kita dikasih Allah apa saja, maka taat kepada Allah. Kalau Allah kasih kaya, taat kepada Allah. Jangan pula gara-gara kaya menyebabkan sombong. Memang orang Pak kalau agak kaya sedikit, bawa-bawaannya lain, jalannya lain. Orang kaya sama orang miskin Pak beda jalannya, dan cara bicaranya beda. Orang kaya orang miskin mengapa beda? Agak gimana? Orang kaya kalau orang miskin memang beda. Cara bicara beda, cara jalan beda, batuknya beda. Orang kaya sama orang miskin. Kalau orang miskin batuk turun gitu. Kalau orang kaya beda. Gimana beda? Iya beda. Asal melebih wujudnya yang paling kita takutkan lahirnya rasa sombong. Karena sombong itu warisan dari iblis. Iblis itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya gara-gara sombong. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis tidak mau dia sujud kepada Adam. Maka di masa Nabi Musa, iblis datang lagi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolonglah bilang sama Allah, kami ini mau bertobat kami ini. Mudah-mudahan Allah bisa mengampunkan dosa. Nabi Musa itu karena baik hatinya adu sama Allah, ya Allah, aku terimalah taubat iblis. Saya biaru masuk neraka selama-lamanya. Kata Allah, boleh, saya terima taubatnya. Tapi dia sujud tuh ke kubur Adam. Adam tuh di ada kuburnya, sujud di situ. Apa kata iblis sama Nabi Musa? Menyembah hanya yang apa? Waktu Adam hidup aja, waktu dia hidup aja kami nggak mau sujud pada dia. Apalagi nggak berarti, sorry lah ya. Pak iblis tuh sombong, aku dan kita ini bisa masuk neraka, bisa rusak, bisa hancur kalau sombong. Apa kata Agi Manajer Pak? Orang bicara gini Pak, saya ada cerita tentang kehebatan saya. Kira-kira enak dengar Pak? Saya ini begini, saya ini begini, saya ini begini. Nah, saya nonton ibu ngomong doang. Orang kalau udah cerita tentang kehebatan dirinya, kita dengarnya. Nah, makanya suami-suami harus bilang sama istri, siapa coba yang mencari rezeki, coba?
Coba yang bawa uang siapa? Yang cari rezeki siapa? Ya nak Indonesia nak. Dan istri pun jangan bilang, coba yang nyapu siapa? Yang masak siapa? Ayahnya aja minum kopi. Kami nak juga. Jadi bilang, kau bilang. Jadi kata akhir rumusnya kerjakan, lupakan. Sederhana. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Habis dah umur, bedanya sedekah. Habis sedekah, masa kayaknya. Ini sedekah 100.000. Ingat. Sedekah 1.000. Ingat juga berapa? 1.000 pun ingat juga. Masya Allah. Mau sedekah 100.000 masa kayaknya 1.000 apa lagi ya? Nah, sebenarnya berjamaah. Maka hati kita nanti ketika kita sudah menimbulkan kesombongan diri, sebenarnya sombong itulah yang membuat kita hancur. Ketika kita tidak bisa lagi menerima nasihat, ini mohon maaf Pak. Kadang-kadang kami ini sesama ustaz mau dengan ceramah, aku dari mau ceramah Pak. Tanya ibu ceramah, kita pun menceramah, apa dengan ceramah? Dia bukan anak baru mereka, benar mau ceramah. Yang sombong, ustaz aja dia sombong Pak. Kamu dengan ceramah orang. Jadi kalau dia ceramah boleh, tapi kalau dengan ceramah orang tak. Ya Pak, ya jadi juga dia pikir ustaz dia ceramah kali ini ustaz saya ceramah kan. Ini bahaya ceramah. Nanti kapan-kapan dengar ceramah orang. Jadi kalau kita ada kesombongan tak bisa menjawab, itu ujian Allah. Berarti gagal. Maka orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh itu biasanya akan rendah, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'afiqu fi sabilillah. Jika ada bahasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kaya, ya jawab kekayaan kita dengan taat kepada Allah. Man kalau miskin dia berapa? Taat juga kepada Allah. Banyak orang miskin yang berdosa. Kenapa? Karena miskin dia mencuri. Karena miskin dia ngomeh. Padahal orang kaya barusan mandiri. Orang kaya dia miskin barusan. Tapi apa itu mau bayarin? Mungkin dia pelihara tuyul ada kaya gitu. Mungkin dia korupsi dan itu. Apa yang tahu? Kalaupun dia korupsi bukan urusan kita kan? Dia korupsi, dia masuk neraka, dia makan tuh uang haram itu berarti dia memasukkan ke dalam mulutnya api neraka. Urusan dia. Tidak usah kita urus. Kadang-kadang banyak kali orang ngurusin orang aja. Udah miskin masih mikir orang aja, nggak mikir diri sendiri ya. Pokoknya udah miskin, dan astagfirullah ya Allah, saya miskin di dunia ini. Mudah-mudahan dengan miskin saya ini, saya bisa masuk surganya Allah SWT. Enak kalau orang miskin. Nanti kau tanya dia di kiamat, berapa biji Islam? 2 lah, 1 pasangan. Tapi kiri 2-2. Yang satu hijau, yang satu kuning.